Semangat belajar anak didik kami sekalian, bertemu kembali dengan saya Nova di 5 Panjaitan. Anak didik kami sekalian, topik kita kali ini masih seputaran berbaur dengan kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Akan tetapi ini subtopiknya yang keenam, yaitu adalah Kerajaan Singasari. Anak didik kami sekalian, sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasannya ada 7 kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Akan tetapi kita setelah membahas mulai dari yang pertama Kerajaan Kutai sampai dengan yang kelima Kerajaan Kediri. Anak didik kami sekalian, Kerajaan Singasari ini memiliki hubungan dengan Kerajaan Mataram dan Kerajaan Kediri. Miss akan menyampaikan secara singkat ya. Pernah Miss menjelaskan pada pembahasan masa Kerajaan Mataram, di mana Kerajaan Mataram kuno itu dipimpin oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra, yang mana kedua dinasti tersebut memiliki aliran kepercayaan yang berbeda. Sanjaya adalah Sanjaya itu adalah agama Hindu, sementara Sailendra adalah agama Buddha. Akan tetapi muncullah keinginan untuk menyatukan atau melakukan perluasan wilayah kerajaannya oleh si dinasti Sanjaya. Trik yang dilakukan yaitu adalah dengan melakukan perkawinan politik. Dijalinlah hubungan perkawinan politik antara dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra oleh si putranya, yaitu dari si Sanjaya Rakai Pikatan dan dari dinasti Sailendra adalah Pramowardhani. Oleh karena dinikahkan kedua putra-putri tersebut, maka kedua dinasti akhirnya bersatu, disebutlah sebagai Kerajaan Mataram kuno. Anak didik kami sekalian, Kerajaan Mataram kuno tersebut pusatnya di Jawa Tengah. Akan tetapi setelah masa Nyempuk Sindok, Kerajaan Mataram kuno ini dipindahkan ke Jawa Timur dan dibentuklah dinasti yang baru, disebutlah dengan istilah Dinasti Isyana, dan inilah dijadikan sebagai cikal bakal Kerajaan Medang Pamulan. Anak didik kami sekalian, pemerintahan yang terakhir pada masa Kerajaan Mataram itu dipimpin oleh Airlangga. Airlangga memiliki 2 orang putra. Oleh sebab itu, untuk membagi tahta atau untuk membagi warisan supaya diantara kedua putranya tidak melakukan perebutan kekuasaan, maka dibagi 2 lah Kerajaan Medang Pamulan, yaitu Janggala dan Panjalu. Akan tetapi kedua putranya tersebut tetap masih terjadi perebutan kekuasaan, dan itulah yang menjadi cikal bakal Kerajaan Kediri. Oke anak didik kami sekalian, pada masa Kerajaan Kediri ini terjadilah tetap perebutan kekuasaan, akan tetapi Jenggala dan Panjalu ini sempat bersatu pada masa kepemerintahan si Jayawiswara. Pada masa Kerajaan Kediri, puncak kerajaannya itu adalah pada masa pemerintahannya si Jayabaya. Si Jayabaya lah yang terkenal dengan ramalan Jayabaya. Dan kehancuran Kerajaan Kediri lah yang menjadi cikal bakal Kerajaan Singasari. Jadi antara Kerajaan Mataram, Kerajaan Kediri, dan Singasari, anak didik kami sekalian, ini memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu berhubungan dengan tempat atau wilayah kekuasaan, karena tempatnya adalah tempat yang sama gitu ya. Berikutnya, runtuhnya Kerajaan Kediri pada masa pemerintahan si Kertajaya. Kertajaya pada saat memerintah itu melaksanakan yang namanya dianggap pelanggaran oleh si kaum Brahmana. Kenapa? Karena pada masa pemerintahan si Kertajaya, hak-hak yang seharusnya miliknya si Brahmana dikurangi. Oleh sebab itu muncullah yang namanya rasa tidak terima atau
sakit hati oleh si kaum Brahmana, maka melakukan yang namanya penyerangan atau perlawanan terhadap kerajaan Kediri atau terhadap si Kertajaya, meminta bantuanlah dia dari si Ken Arok, yang mana si Ken Arok ini merupakan pemilik tanah Tum Apel. Kenapa si Ken Arok mau bekerja sama dengan kaum Brahmana? Karena si Ken Arok menginginkan juga perluasan wilayah. Kenapa si Brahmana menginginkan perlawanan terhadap si Kertajaya? Karena si kaum Brahmana tidak terima karena dikurangi hak-hak istimewanya. Apa sih peran kaum Brahmana dalam masa kerajaan? Pada masa kerajaan Kediri sangat besar. Kalau masih ingat kita, dalam ajaran agama Hindu, kasta yang paling tinggi itu adalah Brahmana. Jadi segala sesuatu keputusan kerajaan itu harus sesuai atau harus berdasarkan anjuran dari idenya si kaum Brahmana, gitu ya. Jadi sebuah kerajaan itu bisa mengambil keputusan kalau disetujui oleh si kaum Brahmana duluan, gitu ya. Jadi kalau tidak ada setuju dari kaum Brahmana, maka sebuah kerajaan tidak bisa memutuskan kebijakan, gitu ya. Oke, jadi anak didik kami sekalian, oleh karena runtuhnya kerajaan Kediri melalui pertempuran Genter, maka sahlah si Ken Arok sebagai penguasa di kerajaan Kediri. Jadi apa hubungannya dengan kerajaan Singasari? Jelas sangat berhubungan. Kita simak berikut ini ya. Jadi anak didik kami sekalian, cikal bakal kerajaan Singasari ini merupakan kelanjutan dari si kerajaan Kediri. Dan pada masa kerajaan Singasari ini pertama kali diperintah oleh si Ken Arok setelah mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran Genter, gitu ya. Pertempuran Genter ini terlaksana pada tahun 1222 yang mana si Ken Arok bekerja sama dengan kaum Brahmana, gitu ya, dengan tujuan yang berbeda. Oke, sampai di sini paham ya anak didik kami sekalian, hubungan dari kerajaan Mataram, Kediri sampai dengan cikal bakal mula terjadinya kerajaan Singasari. Oke, kita lanjutkan. Jadi anak didik kami sekalian, kita lihatlah bagaimana pelaksanaan pemerintahan si Ken Arok. Jadi si Ken Arok tadi kan memiliki dia lahan yang disebut dengan namanya Tum Apel. Jadi untuk membentuk kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Singasari, disatukanlah Tum Apel tadi, tanah Tum Apel tadi dengan kerajaan Kediri. Jadi kerajaan Singasari diperintah pertama kali oleh si Ken Arok, gitu ya. Jadi sampai di sini bisa ya. Pertama kali diperintah oleh si Ken Arok setelah dia diberi bantuan oleh para kaum Brahmana pada saat perang pertempuran Genter untuk melawan si Kertajaya dari kerajaan Kediri. Sampai di situ bisa ya anak didik kami sekalian. Jadi yang di sebelah kanan ini adalah gambarnya si Ken Arok. Bisa ya anak didik kami sekalian. Oke. Jadi kita bahas dulu sejarah singkat bagaimana silsilah atau pemberian turun-temurun garis tahta dari kerajaan Singasari. Jadi di sini yang pertama itu kan Ken Arok, tetapi Miss jelaskan dulu dari atas sedikit ya. Jadi sebelum si Ken Arok ini dulunya ada yang namanya si Tunggul Ametung.
Tunggal Ametung ini merupakan pemilik pertama kali tanahnya si Ken Arok yang disebut dengan Tum Apel tadi. Jadi ceritanya si Ken Arok ini memiliki tanah Tum Apel yang digabungkan dengan kerajaan Kediri tadi. Itu Tum Apel itu adalah miliknya si Tunggal Ametung Kian gitu ya. Jadi sebelum ke tangan si Ken Arok, namanya tanah Tum Apel ini itu adalah miliknya si Tunggal Ametung Kian. Bisa ya di save ya. Jadi dulunya si Tunggal Ametung merupakan suami dari si Ken Dedes. Bisa ya, Ken Dedes istrinya, Tunggal Ametung suaminya. Yang mana orang ini memiliki tanah yang disebut dengan Tum Apel. Kemudian si Ken Arok ini memiliki istri namanya Ken Umang. Oke, sampai di sini bisa ya anak didik kami sekalian. Ingat ya, tanah Tum Apel tadi adalah miliknya pertama kali itu adalah si Tunggal Ametung beserta istrinya si Ken Dedes. Sementara si Ken Arok ini tidak memiliki tanah apa-apa sebelumnya dan istrinya itu adalah si Ken Umang. Oke. Adalah keinginan si Ken Arok ini untuk mendapatkan tanah Tum Apel tadi. Jadi dibunuhlah si Tunggal Ametung. Setelah dibunuh, diperistrilah si Ken Dedes istrinya si Tunggal Ametung dan diambil alihlah tanah Tum Apel tadi. Gitulah caranya si Ken Arok untuk mendapatkan wilayah atau tanah kekuasaan Tum Apel. Sampai di sini bisa ya anak didik kami sekalian. Oke. Kemudian si Tunggal Ametung dengan si Ken Dedes memiliki putra, seorang putra disebut dengan namanya Anusapati. Sementara hasil pernikahan dari si Ken Arok dengan Ken Umang namanya adalah si Tohjaya. Jadi anak didik kami sekalian, dalam pembahasan topik kerajaan Singasari ini terdapat disebut dengan istilah kata pembunuhan berantai, makan-memakan di antara kedua belah pihak. Bisa ya didengar ya anak didik kami sekalian dipahami ya. Yang mana tadi Miss jelasin ya, si Tunggal Ametung dengan si Ken Dedes itu adalah suami istri dan memiliki tanah yaitu adalah Tum Apel. Si Ken Arok memiliki istri namanya adalah Ken Umang. Yang mana si Ken Arok dengan si Ken Umang ini memiliki putra yang namanya Tohjaya. Sementara si Tunggal Ametung dengan istrinya si Ken Dedes memiliki putra yang disebut dengan Anusapati. Oke, sampai di sini bisa ya. Karena si Ken Arok merampas milik atau tanah miliknya si Tunggal Ametung dibunuh oleh si Ken Arok dan istrinya si Ken Dedes diperistri oleh si Ken Arok. Jadi wilayah kekuasaan Tum Apel tadi di bawah pemerintahan si Ken Arok. Oke. Jadi karena si Anusapati merupakan putra dari Tunggal Ametung dan Ken Dedes, balas dendam terhadap si Ken Arok. Ingat ya anak didik kami sekalian, si Ken Arok bagaimana mendapatkan tanah Tum Apel tadi sehingga disatukan dengan kerajaan Kediri dan disebutlah dengan kerajaan Singasari. Balas dendamlah putranya si Tunggal Ametung yaitu Anusapati. Dibunuhlah si Ken Arok. Makanya raja pertama itu Ken Arok, raja kedua Anusapati. Setelah dibunuh si Ken Arok, naik tahtahlah si Anusapati yang merupakan putra dari Tunggal Ametung dan Ken Dedes. Oke, sampai di situ bisa ya paham anak didik sekalian. Lagi-lagi terjadi pembunuhan berantai. Si Tohjaya merupakan putra dari si Ken Arok dan Ken Umang. Balas dendam kenapa? Karena si Anusapati membunuh bapaknya si Ken Arok. Jadi dibunuh si Tohjaya lah si Anusapati. Jadi tahta kerajaan Singasari baliklah ke tangannya si Tohjaya. Sampai di sini bisa ya anak didik kami sekalian. Oke. Kemudian anak dari si Anusapati ini balas dendam lagi karena si Tohjaya membunuh ayahnya si Anusapati, gitu ya.
mohon maaf, si Tojaya ini membunuh si Anusapati, yaitu ayahnya si Ranggauni. Jadi si Ranggauni ini kan ayahnya si Anusapati. Jadi balas dendamlah si Ranggauni, dibunuhlah si Tojaya karena si Tojaya membunuh ayahnya si Ranggauni, yaitu si Anusapati. Jadi di sini dendam membara, gitu ya. Akhirnya si Tojaya meninggal, naik tahtahlah si Ranggauni. Jadi sampai di si Tojaya ini keturunannya si Ken Arok dengan Ken Umang berakhir. Kenapa? Karena hanya si Tojaya lah keturunan dari si Ken Arok dan Ken Umang yang bisa dilihat dari cerita sejarah. Jadi selebihnya diteruskanlah dari keturunan Tunggal Ametung dan Ken Dedes, gitu ya. Jadi setelah kepemimpinan si Ranggauni, maka berikutnya kerajaan Singasari diturunkan kepada si Kertanegara. Jadi Kertanegara ini merupakan pemimpin atau leader yang terkenal pada masa kerajaan Singasari, yang terjadi lagi berbagai perebutan. Jadi yang artinya adalah pada masa kerajaan Singasari ini selalu ada yang namanya perebutan wilayah kekuasaan dan saling dendam, gitu ya. Jadi selalu yang disebut dengan perebutan kekuasaan. Oke. Selanjutnya, anak didik kami sekalian, masa puncak kerajaan Singasari ini itu diperintah pada pemimpin yang terakhir yang tercatat dalam buku sejarah, yaitu adalah pada masa Kertanegara. Itu ya. Dan kondisi perekonomian pada masa kerajaan Singasari itu dari sektor pertanian dan peternakan. Jadi ini bisa kita lihat dari tanah yang subur dan menjanjikan, sehingga bisa dijadikan sebagai wilayah pertanian dan untuk beternak, gitu ya. Kemudian pada masa kepemimpinan si Kertajaya, kerajaan Singasari pernah melaksanakan yang namanya ekspedisi Pamalayu. Apa sih tujuan ekspedisi Pamalayu ini? Yaitu adalah untuk melaksanakan perluasan kerajaan Singasari dan untuk menguasai perdagangan di Selat Malaka. Kemudian untuk mengantisipasi kerajaan-kerajaan dari luar, yaitu adalah orang Mongol di bawah kekuasaannya si Kaisar Kubilai Khan, gitu ya. Kemudian kehancuran kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari pada akhirnya runtuh oleh karena diserang balik dari kerajaan Kediri, gitu ya. Dari orang-orang yang berasal dari kerajaan Kediri yang diserang oleh si Jayakatwayang. Kenapa? Karena balas dendam. Karena sebelumnya si Ken Arok yang bekerja sama dengan kaum Brahmana merebut kerajaan Kediri dari masa pemerintahannya si Kertajaya. Sampai di situ bisa ya anak didik kami sekalian. Jadi untuk menambah wawasan kalian, silahkan ditonton film dan video dokumenter lainnya, serta silahkan membaca buku yang berhubungan dengan materi terkait yang berhubungan dengan kerajaan Singasari untuk menambah literasi kalian. Kenapa? Semakin banyak wawasan dan literasi, maka pemahaman kalian serta kalian lebih mudah untuk menguasai dan mengimplementasikan hasil dari pembelajaran kita seputaran kerajaan Singasari. Jadi anak didik kami sekalian, dengan mempelajari kerajaan Singasari ini, kalian lebih paham dan mengerti serta bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari apa sih makna dan tujuan setelah kita mempelajari tentang masa kerajaan Singasari ini. Bagaimana bentuk pemerintahannya, sistem perekonomiannya, apa yang terjadi di dalam kerajaan sehingga terjadi yang namanya saling bunuh-membunuh,
Pantaskah itu kita tiru atau tidak? Jadi sebagai generasi penerus bangsa dan negara, ternyata saling bunuh-membunuh itu tidak bagus, saling perebutan kekuasaan itu tidak bagus. Maka kita harus menjadi generasi penerus bangsa dan negara yang tidak boleh rakus, yang melaksanakan sesuatu atau tugas kita harus sesuai dengan bidang kita, tidak harus mengambil alih milik orang lain, gitu ya. Demikianlah anak didik kami sekalian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Sekian dan terima kasih.